khotbah saya adalah memaknai arti kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, selama di pesawat saya belajar memahami surat Rasul Paulus. Apa itu artinya kebangkitan? Ternyata, saudara baca di dalam kitab 1 Petrus, saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus, saudara menemukan kebenaran yang menolong kita memahami apa arti pengorbanan Kristus. Tadi sudah kita nyanyikan, karena salibmu, salib punya kekuatan yang luar biasa. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Hari ini saya membahas bagian ini, saudara, karena penting sekali. Petrus menyebut Anda semuanya adalah the pilgrims. Kepada orang-orang, kepada the pilgrims. Apa itu pilgrims? Pilgrims adalah orang, dikatakan di sini, the idea behind the pilgrim is someone who lives as a temporary residence. Petrus menyebutkan bahwa kita yang dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikirim ke dunia untuk sementara. Dunia adalah temporary residence. Kenapa? Karena kewargaan kita bukan dari dunia ini, kata Rasul Paulus. Kewargaan kita ada di surga. Maka orang Jawa itu punya nyanyian bagus sekali. Dan tidak tahu siapa yang mengajarkan, tapi lagu itu meneguhkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Jarene mung mampir ngombe wae. Ayo 1, 2, 3. Urepe wong ing alam donya kene. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya belajar sendiri. Katanya hidup di dalam dunia itu hanya singgah minum. Temporary. Hanya sebentar. Maka dengarkan albumnya Pak Paulus. Hidup ini hanya sementara. Konsekuensinya, ada konsekuensinya. Kalau hidup ini hanya sementara, hanya singgah minum, jangan lama-lama di situ. Jangan jatuh cinta kepada dunia. Karena dunia ini adalah tempat singgah. Kewargaan kita ada di surga. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Dan Yesus memberikan contoh. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan mengalami hal yang sama. Anda akan dibangkitkan dari kematian dan Anda akan menuju kepada kekekalan. Amin. Senyum sedikit dong. Tempat ini sementara. Jadi saudara-saudara, kalau dunia ini hanya sementara, konsekuensi nomor 1 adalah jangan hidup menurut standar dunia, jangan memakai standar duniawi terlalu banyak. Karena Anda akan kesulitan masuk dalam kekekalan kalau pakai pakaian dunia, pakai world view, pakai cara pandang dunia. Maka Rasul Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Amin. Hidup ini hanya sementara, ingat baik-baik. Hidup ini hanya sementara dan kekekalan itu selama-lamanya. Dengar baik-baik. Hidup ini hanya untuk singgah minum. Saudara-saudara, bedakan antara singgah minum dengan minum-minum. Ya kan? Apa bedanya coba? Singgah minum. Saudara pernah singgah minum? Singgah minum kemudian lanjut dalam perjalanan. Minum-minum. Anda dari situ minum-minum sampai mabuk. Beda. Artinya apa? Kalau hidup ini adalah singgah minum, hanya sementara, nomor 1, jangan terlalu jatuh cinta dengan dunia ini. Maka jangan kaget kalau Alkitab mengatakan, arahkanlah pandanganmu kepada hal-hal yang di atas.
bukan yang ada di bawah, yang ada di dunia ini. Artinya jangan terlalu terpikat dengan keindahan dunia ini. Amin. Kita tidak lama di sini. Katakan kepada teman saudara, kita tidak lama hidup di sini, bilang. Jadi jangan terlalu jatuh cinta dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sampai mengorbankan apa yang menjadi kekekalan. Karena untuk saudara mencapai kekekalan, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Yesus datang melalui kuasa salib untuk menyucikan saudara, melalui percikan darahnya. Percikan darahnya itu yang menjadikan rekomendasi untuk kita diterima oleh Tuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, di perjanjian lama saya membaca di dalam percikan. Pertama, pada waktu Musa minta seluruh umat Israel membaca atau membuat covenant. Perjanjian bahwa mereka mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setelah itu Musa memercikan darahnya. Yang kedua, waktu Harun dan anak-anaknya diresmikan menjadi imam, Musa memercikan darahnya. Yang ketiga, orang-orang lepra yang dikuduskan, disucikan, ditahirkan, harus ada percikan darah. Apa yang dilakukan oleh Yesus melalui kuasa salib? Dia membuat covenant. Tuhan membuat perjanjian dengan Anda bahwa dia akan menyertai saudara-saudara. Dan kita harus hidup menurut kebenaran firman-Nya. Yang kedua, waktu Yesus memercikan darahnya untuk kita diangkat langsung menjadi imam. Jadi kita tidak perlu imam lagi. Tidak perlu pengantara untuk datang kepada Tuhan. Kita adalah imam, imamat rajani. Kita adalah umat pilihan Allah, imamat rajani. Dan yang ketiga, kita mengalami penyucian. Kita dikuduskan. 3 hal ini yang Petrus singgung di sini. Mari kita akan baca, saudara-saudara, baca di sini. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Petrus. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atas kamu. Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda memahami 2 ayat ini saja. 2 ayat ini saja saudara paham. Saudara akan mengalami 2 hal ini. Damai sejahtera dan kasih karunia akan melimpah dalam hidup saudara. 2 hal ini saudara pahami baik-baik. Saudara untuk dipilih oleh Tuhan. Saudara tidak perlu kerja. Pemilihan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Anda yang dipilih. Dikatakan, Yesus mengatakan sendiri, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dengar, Anda adalah orang-orang istimewa. Katakan kepada temanmu, engkau adalah istimewa. Amin. Saudara-saudara, Anda adalah orang istimewa karena Anda adalah orang yang dipilih. Siapa yang pernah ikut pilihan lurah? Ada yang pernah mau coba ikut menjadi ratu kecantikan di Indonesia? Ikut seleksi? Ya. Susi pernah ikut? Saudara-saudara, orang berlomba-lomba untuk dipilih. Wah, kalau sudah mendekati pemilihan lurah, pemilihan bupati, orang menggunakan segala macam jurus supaya dipilih. Iya kan? Termasuk orang yang belum tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan melalui percikan darahnya untuk bisa kelihatannya disenangi oleh Tuhan. Wah, orang bisa macam-macam, saudara. Ya kan? Ada orang, bahkan orang Kristen masih banyak yang coba untuk menyenangkan Tuhan supaya disenangi Tuhan. Saudara pernah berusaha untuk menyenangkan Tuhan? Wah, kalau hari Minggu di gereja saudara jalan dengan teratur, bahkan langkahnya disesuaikan dengan bajunya, ya kan? Waktu saudara di gereja, saudara nyanyi, bibirnya diatur. Sehingga waktu nyanyi itu kelihatan sopan. Haleluya. Kalau tidak perlu mengeluarkan kata-kata dari mulut, langsung
dari perut keluar suara. Waktu doa Bapak kami, saudara atur, seolah-olah suaranya dibikin seperti Anda sedang membaca puisi. Bapak kami di dalam surga. Saudara pernah mendengar orang itu? Semua diatur untuk mengesankan Tuhan. Ya kan? Saya akan ada kabar baik. Tanpa Anda berbuat apa-apa, Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Anda dipilih bukan Anda hebat, bukan Anda rohani, bukan Anda hafal Alkitab, bukan karena Anda orang yang selama ini barangkali menjauhi segala macam dosa. Anda dipilih waktu Anda masih jatuh dalam dosa, dia sudah mati di kayu salib buat saudara. Jadi jangan sok hebat dan mengatakan, hei kamu tahu saya sudah 5 kali hafal Alkitab. Di hadapan Tuhan bukan itu yang menentukan. Di hadapan Tuhan adalah kasih karunia. Amin. Jangan sombong rohani. Kita tidak ada apa-apanya. Saya, saudara, dipilih oleh Tuhan. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Melalui percikan darahnya. Jadi mari kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Saudara. Sebelum kita bahas yang yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Tadi pagi saya dapat SMS dari Dr. Iwan. Dia mengatakan, ada kalimat dalam 1 Korintus yang mengatakan, rahasia mengenai keselamatan ini ternyata sudah bertahun-tahun disembunyikan oleh Tuhan. Banyak orang yang mencoba mencari bagaimana kita bisa selamat. Oh, ada yang doa sehari 7 kali, ada yang jalan dengan dengkulnya, ada yang mencoba untuk bertapa di atas gunung, macam-macam supaya bisa mendapatkan keselamatan. Ternyata rencana itu disingkapkan melalui Kristus. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu rencananya yang kemudian ada kalimat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah muncul di benak manusia. Sudah disediakan. Apa itu? Keselamatan. Rencana keselamatan itu disimpan bertahun-tahun bahkan berabad-abad kata Alkitab. Dan itu sudah dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kita adalah orang yang dipilih. Mengapa Rasul Paulus atau mengapa Petrus mengatakan ini kepada Anda? Mengapa? Dengar, karena surat ini dialamatkan kepada orang yang sedang mengungsi. Surat Rasul Petrus itu dialamatkan kepada orang-orang Kristen diaspora. Karena diancam oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero menuduh orang Kristen membakar kota Roma. Padahal dia sendiri yang membakar. Hanya untuk menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Sehingga orang-orang Kristen tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia di 4 provinsi. Saudara-saudara pernah jadi pengungsi? Siomamai. Pernah jadi pengungsi? Apa yang bisa diharapkan seorang pengungsi? Numpang di rumah orang. Nanem di tanah orang. Hidup dari belas kasihan orang. Dalam situasi seperti itu, Anda bisa kehilangan identitas. Bisa-bisa Anda merasa rendah diri. Rumahmu di mana? Pengungsian. Saudara, saya pernah tinggal di pengungsian. Saya merasakan bagaimana rasanya tinggal di pengungsian. Bisa-bisa Anda kehilangan identitas Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang tidak yakin dengan kehidupan Anda. Kepada kaum inilah Petrus mengatakan, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Dengar, pemilihan tidak membebaskan Anda dari kesulitan. Jadi jangan pikir Anda sudah, oh saya umat pilihan. Berarti kita akan bebas dari kesulitan. Tidak ada janjinya. Dulu kan ada lagunya ya. Kita umat pilihan Allah. Kita umat pemuji. Bukan. Kita umat pilihan. Bukan itu ya. Terserah nyanyiannya apa saja lagu saudara. Yang jelas, saudara-saudara, Anda dipilih itu adalah
posisi istimewa, privilege. Anda dipilih oleh Tuhan. Dan pemilihan tidak didasarkan atas penampilan saudara atau atas keahlian saudara, karena Tuhan tidak melihat rupa dan Tuhan tidak melihat harta. Tuhan melakukan itu karena itu rencananya yang sudah berabad-abad disembunyikan. Jadi saudara harusnya bangga jadi orang Kristen. Meskipun statusnya pengungsi, meskipun Anda adalah pilgrim. Hanya sementara. Ingat baik-baik. Meskipun kita hanya sementara di dalam dunia, meskipun kita adalah seorang pengungsi di dunia ini, tetapi kita punya status istimewa dipilih. Prosesnya, Rasul Petrus katakan, bagaimana proses pemilihan terjadi? Melalui percikan darahnya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Anda dalam rencana Allah nih. Makanya kalau ini dalam rencana Allah, jangan dibatalkan gara-gara Anda terlalu jatuh cinta dengan dunia ini. Anda terlalu jatuh cinta dengan emas, perak, permata, sehingga Anda tergila-gila mau jadi crazy rich. Saudara tidak mengakui Tuhan, bahkan saudara melecehkan Tuhan. Ya kan? Tuhan aja bingung lihat hidup saudara. Sekarang Anda yang bingung lihat hidup saudara sendiri dan membingungkan banyak orang. Dengar, Anda sekarang ada di sini, itu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang lepas dari rencana Tuhan dalam hidup ini. Amin. Oh, saudara-saudara, kalau saudara tahu hari Kamis malam tanggal 2, jam 11, saudara lihat Pak Paulus bukan seperti Pak Paulus. Karena waktu melihat hasil tes, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Malam itu saya harus, ini sekali lagi karena akses. Saya telepon Pak Daniel Alexander yang ada di Australia. Pak, bagaimana prosedur masuk ke Australia? Pak, tidak perlu tes PCR. Hanya antigen, yang penting sudah 3 kali vaksin. Ngisi formulir sebelum check-in. Waduh, saudara-saudara, itu menolong saya. Malam itu saya cari antigen. Jam 12 malam saya cari di jalan Pulau Kawi. Dan saya tunggu 15 menit. Negatif, haleluya. Besok saya terbang. Hampir batal, saudara-saudara. Coba bayangkan kalau itu batal. Semua yang saya ceritakan tadi, ketemu dengan Paul Pogmore, dengan Mel Asbrick, ketemu dengan universitas ini, dekannya universitas ini, ketemu. Semua batal. Tetapi tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan sudah mengatur di dalam rencananya. Dengar ya, saya mau mengatakan ini karena dipilih tidak berarti Anda bebas dari persoalan. Bahkan Petrus sedang meyakinkan Anda dipilih, tetapi dengar baik-baik, Anda diizinkan oleh Tuhan menjadi pengungsi. Hidup dalam kesulitan. Kesulitan Anda tidak membatalkan rencana Tuhan. Dengar baik-baik. Bahkan Tuhan mengizinkan Anda menghadapi kesulitan untuk memurnikan iman Anda. Sehingga nanti saudara akan melihat di ayat-ayat berikutnya. Anda seperti emas yang sedang dimurnikan. Karena apa? Di sono ada pengharapan yang sudah tersedia buat saudara. Ayat 3. Petrus luar biasa suratnya ini. Baca berkali-kali saudara. Ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara-saudara, saya coba membaca dalam terjemahan yang lain. Terjemahan ini menolong saya luar biasa karena bunyinya agak beda. Dibilang begini, ayat yang ketiga. What a God we have. And how fortunate we are to have Him. Wow. Betapa luar biasanya Allah yang kita miliki. Betapa beruntungnya kita punya Allah seperti Dia. Makanya lagu itu, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kenapa? This Father of our Master Jesus, because Jesus was raised from the dead,
We have been given a brand new life. Ayat yang berikutnya. And have everything to live for. Including the future in heaven. And the future starts now. Bapa kita telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga melalui kebangkitan itu, kita memiliki, di dalam Alkitab saudara ditulis, memiliki pengharapan yang hidup. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, ada dua, a brand new life and have everything to live for. Everything to live for. Melalui kebangkitan Kristus, kita mengalami pembaharuan. Hidupmu dibaharui. A new brand life. A brand new life. Kehidupan yang dibaharui melalui percikan darah Yesus. Saudara dikuduskan tadi. Saya tidak malu menceritakan ini berkali-kali. Karena ini ilustrasi paling mudah. Mengapa saya ditolak masuk Akabri? Karena tidak bersih lingkungan pada zaman itu. Tidak bersih. Karena ada cacat. Dan rekomendasi dari kepolisian dan Koramil itu yang menentukan saya diterima atau tidak. Rekomendasi. Yang membuat Anda diterima oleh Tuhan. Yang membuat Anda memiliki hidup baru. Karena Anda dapat rekomendasi percikan darah Yesus. Percikan itu yang membuat Anda dipilih. Luar biasa kan saudara? Dan karena dia bukan hanya mati. Bukan hanya memercikan darah, dia bangkit. Ada yang mengatakan kematiannya adalah pembayaran, kebangkitannya adalah kwitansi. Bahwa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. His death is the payment, his resurrection is the receipt. Kenapa? Karena melalui kebangkitannya, dibilang Anda sekarang punya harapan. Harapan Anda akan dibangkitkan. Sama seperti Kristus. Anda akan hidup di sana bersama dengan Kristus. Itu jaminan, saudara. Makanya jangan percaya apa kata serdadu yang disuap oleh tua-tua Yahudi itu. Saudara, saya kaget membaca di Alkitab ini serdadu bodoh. Dia kan sudah tahu kubur itu kosong. Dan Yesus sudah bangkit. Dia bilang sama tua-tua, jangan bilang-bilang kalau Yesus bangkit. Bilang sama orang-orang, bikin hoak, ngomong sama RCT, ISTV, apa saja. Bilang kalau murid-muridnya mencuri dia pada waktu malam. Pada waktu kamu tidur. Dia enggak mikir. Kalau orang pintar mikir, bagaimana kamu tahu murid-muridnya mencuri dia? Kamu sedang tidur malam itu. Nah saudara, ada orang-orang yang mau dibungkam dari kebenaran karena uang. Gara-gara uang mau berbohong. Tetapi saudara-saudara, kebenaran selalu akan menang. Sampai hari ini, orang-orang yang telah menyaksikan Yesus bangkit mengalami pembaharuan. Salah satunya apa? Harapannya hidup. Jika Anda percaya Yesus hidup, maka logikanya harus main, pengharapanmu harus hidup. Itu logikanya begitu. Saudara percaya Yesus hidup? Kalau saudara percaya Pak Paulus akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Dan akan awet muda seperti ini. Saudara tidak perlu mikir nanti kalau Pak Paulus mati yayasan ini bagaimana. Iya kan? Karena saudara percaya Pak Paulus hidup selama-lamanya. Tapi kepercayaan saudara salah. Pak Paulus akan mati. Tapi dia akan dihidupkan kembali. Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di sana. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kita ada orang-orang yang istimewa. Karena dibilang di sini, saudara-saudara, Anda punya brand new life. Dan yang kedua, you have everything you live for. Anda punya segalanya untuk hidup. Karena apa? Dia menyertai saudara, kuasanya dikirim buat saudara, otoritasnya diberikan kepada saudara, dia berjanji untuk datang lagi. Amin. Haleluya. Coba senyumnya agak lain. Katakan kepada teman, dia hidup.
Ada hari esok. Dan dia akan datang kembali. Amin. Saya tutup dengan ini, kesaksian ini. Saya tidak akan malu-malu menceritakan kesaksian ini, karena setiap kali saya ingat luar biasa. Yesus berjanji, salah satunya. Mengapa dikatakan di sini, you have everything to live for. And the future start now. The future start now. Janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan, bahwa ada hadiah yang akan Anda terima, nanti besok kita akan baca, yang tidak dimakan ngengat. Janji itu yang tidak akan layu, itu janji itu sudah mulai sekarang bisa dinikmati. Bukan hanya nanti waktu mati. Penyertaan Tuhan kita bisa nikmati dari sekarang. Tuntunan Tuhan dari Roh Kudus kita mulai nikmati. Janji-janji Tuhan kita bisa nikmati mulai dari sekarang, tidak nunggu nanti mati baru bersama dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang tak lama lagi kita bertemu Raja. Sekarang bisa ketemu dan jangan nunggu Yerusalem baru. Ada orang tak lama lagi Tuhanku bawa saya. Telat. Hari ini Anda bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Raja. And the future start now. Amin, Bu Yeye. Ya. Masa depanmu dimulai dari sekarang. Kalau engkau tidak punya sekarang, engkau tidak punya masa depan. Untuk bahagia bersama dengan Tuhan Yesus, jangan menunggu Yerusalem baru. Ya kan? Sekarang Anda bisa menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Waduh saudara, nanti kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, saudara akan kagum betapa luar biasanya. Satu hal yang saya mengatakan, Yesus menyertai saudara dan dia akan datang lagi. Itu janjinya. Dia bilang di dalam Injil Yohanes, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Karena apa? Karena aku mau di mana aku berada, engkau berada. Dia akan datang lagi. Kemarin dalam perjalanan diantar oleh Pak John Genon, dia menceritakan Yesus tidak lama lagi datang. Ada seorang pendeta namanya Steve Penny yang berkhotbah, remnant sudah mendekati. Pengangkatan sudah dimulai. Rusia sudah nyerang Israel. Sebentar lagi seluruh dari utara itu akan menyerang dan Babilonia dan sebagainya akan jatuh dan semua. Semua yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari kedatangan Yesus yang sudah dekat. Amin. Nah kalau dia datang, yang dijemput siapa? Saya selalu kata, Pak Roni kalau pulang dari jauh beli oleh-oleh yang ditemui anak sendiri atau anak tetangga. Ya, yang ditanyakan, mana Yuda, ya kan? Bukan mana Tini. Pasti dicari anak saya mana. Kalau Yesus datang, yang akan dijumpai siapa? Saya dan saudara. Ya kan? Bagaimana dengan yang menganiaya gerejanya, yang mempersulit umatnya, yang mencemooh hidupnya? Saudara-saudara, mohon maaf. Mohon maaf, saya mengatakan, makanya sebelum Anda ketinggalan, percaya Yesus sekarang. Dia akan datang untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kalau dia berjanji dia akan datang, dia datang. Ingat Armenia, saya kasih ilustrasi ini sekali lagi. Waktu Armenia mengalami gempa bumi yang hebat, ada penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagunya Armenia, Julius Sitanggang namanya. Tapi Julius Sitanggang tidak tahu ada peristiwa yang menarik, yaitu ada ayah dan ibu yang sedang makan siang, tiba-tiba gempa terjadi, rumahnya roboh. Ayah dan ibu ini, dia tidak mikirin rumahnya yang roboh, dia mikirin anaknya yang umur 9 tahun ada di sekolah. Dia langsung pergi berlari mencari anaknya, Jack namanya. Karena dia selalu berjanji kepada anaknya, Jack, kalau ada temanmu nakal bilang papa akan datang di sekolah. Kalau ada orang yang nakal dengan kamu, bilang papa akan pukul orang itu. Kalau ada masalah apapun juga, bilang sama papa akan datang. Nah ini Jack tidak diketahui nasibnya. Bangunan 3 tingkat itu roboh.
Pada waktu dia sampai di sekolah, orang tua sedang mencari anaknya, berteriak manggil namanya. Tidak lupa ini bapak ini juga cari anaknya. Cek, kau di mana nak? Kalau kau masih hidup bersuaralah, papa ada di sini. Karena itu janjinya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam polisi datang. Polisi mengatakan nampaknya tidak ada harapan. Bangunan sekolah itu roboh, jadi puing-puing. Bapak pulang saja, polisi yang mengadakan evakuasi. Saudara pikir bapak ini akan pulang? Dia tidak pulang. Karena dia utang janji kepada anaknya. 12 jam kemudian hujan deras. 24 jam kemudian tinggal ada 3 bapak yang mencari anaknya. Yang lain sudah pada pulang. Masih ada 3 anak yang belum ketemu. Saudara-saudara, dia lupa makan, dia lupa mandi, dia lupa segalanya. Karena dia utang janji kepada anaknya. Kalau kamu menemui kesulitan, bilang sama papa, papa akan ada di situ. 2 bapak sudah pulang, tinggal dia sendiri 36 jam tidak tidur. Karena dia utang janji kepada anaknya. Dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, pada akhirnya dia meninggalkan lokasi sekolah. Sebelum meninggalkan lokasi bongkahan terakhir. Dia mencoba untuk melihat, dia mencoba dengan suara yang sudah tidak sekuat 3 hari yang lalu. Cek, ini papa ada di sini. Kalau kamu masih hidup, bersuaralah. Tiba-tiba ada dengar, Dede, cek, apakah aku masih hidup nak? Waduh, dia cari di bongkahan itu ternyata anaknya dengan 2 temannya bersembunyi di situ. Aduh saudara-saudara, saya mendengar waktu saya membaca ini, saya diberkati. Waktu dia peluk cek, dia bilang sama papanya, papa saya sudah bilang sama temannya, jangan takut, jangan nangis. Papa saya akan datang. Lihat, papa saya datang. Kalau papa duniawi saja memenuhi janjinya, apalagi Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia datang buat saudara. And the future start now.